Terima kasih Pak Yopi untuk paparan yang sangat jelas. Pak Yopi ini adalah rekan senior saya, beliau sangat humble. Beliau saya justru banyak belajar dari beliau ya. Mari teman-teman, saya ingin menyapa dulu teman-teman kita itu banyak sekali ya. Ada yang dari Papua, Sumatera, ya, Kalimantan, ada beberapa teman mahasiswa. Bersyukur kita hari ini bisa bertemu bersama-sama. Sebelumnya, mari kita akan satu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapak, kami mau menyerahkan untuk setiap pembicaraan kami, bersyukur untuk Pak Kim yang sudah menyampaikan dari sesi yang pertama, biarlah sesi yang berikutnya ini bisa kami belajar sesuatu yang praktikal, sehingga apa yang kami dapatkan dalam sesi yang pertama, kami boleh bisa ejawantahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa permohonan kami. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, webinar internasional ini merupakan bagian dari hasil penelitian personal evangelism and the power of social media in the era digital communication yang saya lakukan dari bulan Februari sampai bulan ini. Slide-nya bisa ditampilkan. Ada hal yang penting yang akan kita bisa lihat. Next. Penginjilan seperti main bola. Jadi kita adalah pemainnya, kita juga bisa sebagai penonton. Ya, kita menonton orang lain yang seru memberikan kesaksian-kesaksian. Penginjilan itu merupakan bagian dari apa yang kita sebut dengan murid Kristus. Seorang murid Kristus yang memberikan dampak yang baik dalam penginjilan. Murid Kristus adalah agen misi Allah yang kita kenal dengan, yang kita sebut dengan penginjilan. Penginjilan harus kita pahami bersama-sama. Yang pertama adalah penginjilan memiliki kesaksian Kristus. Yang kedua, penginjilan mengalami kesaksian Kristus. Dan yang ketiga, penginjilan adalah saksi Kristus. Tadi kita bisa melihat bahwa elemen-elemen misi, bagaimana peranan Allah di dalam penginjilan ini. Ya, peranan Roh Kudus, seorang yang ketika membaca firman Tuhan, memahami Alkitab, mempengaruhi orang murid Kristus itu, sehingga boleh tunduk kepada Allah yang merancangkan satu otoritas yang direfleksikan dalam gereja, menjalankan misi dalam konteks gereja. Jadi yang pertama, yang tiga hal ini kita perlu pahami. Penginjilan memiliki penginjil memiliki kesaksian Kristus. Yang kedua, penginjil mengalami, ya, bukan hanya memiliki tapi mengalami saksi Kristus. Dan yang ketiga, penginjil itu adalah saksi Kristus. Next slide. Ada dasar firman Tuhan yang ada dua. Yang pertama, Matius 28 ayat 18 sampai 19. Yang pertama, segala kuasa yang ada di surga dan di bumi. Ya, tidak disebutkan alam semesta, tidak, hanya dua tempat. Surga dan di bumi. Manusia tinggal di bumi. Yesus berbicara kepada murid-muridnya yang tinggal di bumi. Dan setiap pengikut Kristus yang percaya Yesus itu diberikan jaminan untuk hidup bersama Kristus di surga. Maka dari itu Tuhan mengatakan segala kuasa yang ada di surga dan di bumi. Yang berikutnya adalah pergilah. Adalah satu kata yang menunjukkan bahwa Yesus sudah melakukan kata ini. Saya sudah pergi dari desa-desa, dari kota-kota. Jadi bukan kata kerja dalam bentuk perintah, ya. Jadi banyak sekali hal-hal
pendeta-pendeta mengatakan, pergi, ini perintah Tuhan. Tidak, Tuhan justru mengatakan, saya sudah pergi, maka dari itu kamu meneladani saya pergi. Ya, bukan kalimat perintah, tapi ini merupakan kata kerja yang sudah dilakukan Yesus. Artinya, satu keteladanan yang Yesus berikan. Yang berikutnya, jadikan semua bangsa muridku. Di sini dikatakan murid. Jadi, penginjilan adalah memuridkan. Ketika kita menjadi murid, kita perlu memuridkan. Ya, setelah kita lulus sebagai murid, kita memuridkan. Itulah penginjilan. Memuridkan, dimuridkan untuk memuridkan. Jadikan semua bangsa muridku, ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ada satu janji Tuhan, yaitu janji penyertaan, yaitu Tuhan menyertai kita sebagai saksi-saksi Kristus. Next slide. Dasar yang kedua di dalam Matius 24 ayat 14. Dikatakan bahwa Injil Kerajaan Allah akan diberitakan ke seluruh dunia, barulah tiba kesudahannya. Berbahagialah orang yang merindukan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Ketika orang merindukan kedatangannya, tentunya kita bukan penonton dalam pertandingan sepak bola, tapi kita adalah pemainnya. Saudara, kita pemain di dalam pemberitaan Injil ini. Next slide. Mari kita lihat bagaimana kita menjangkau dunia ini. Kita lihat jumlah penduduk dan luas penduduk. China, jumlah penduduknya itu 1,4 miliar. India, USA, Indonesia 278 juta. Luasnya di Rusia itu 17 juta kilometer persegi. Kanada yang kedua, China ketiga 9,7. Amerika sama, Indonesia itu hampir 2 juta. Jadi teman-teman, kalau hari ini ada dari Papua, ya mau naik pesawat terbang ke timur, dari timur ke barat Indonesia, anggaplah 10 jam saja ya. Nah, luasnya Rusia itu 8 kali luas Indonesia. Jadi 10 kali 8 jam, 80 jam. Itu dari timur ke barat Rusia. Artinya apa? Naik pesawat dari Rusia, dari timur ke barat itu perlu 3 hari 8 jam. Luas sekali. Bagaimana Injil bisa diberitakan dan orang yang sebanyak ini? Luas, tempat yang sangat luas ini tentunya akan memakan begitu banyak biaya, begitu banyak dana yang dikeluarkan oleh badan misi untuk menjangkau orang-orang yang sebanyak ini dan seluas ini. Nah, next. Hari ini ada satu media, satu kekuatan, the power of social media. Ya, kita bisa menjangkau mereka dengan kekuatan media sosial. Yang kita kenal the power of media sosial. Dunia ekonomi sudah menggunakan ini. Dunia politik sudah menggunakan ini. Sosial, budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan sudah menggunakan ini. Bagaimana dengan gereja? Apakah sudah menggunakan media sosial ini untuk memberitakan kabar baik? Mari kita lihat. Dari manfaatnya kita bisa lihat. Next slide. Yang pertama, media sosial melalui handphone itu tanpa batas. Yang kedua, relatif murah. Dan yang ketiga, itu terbuka. Tanpa batas. Tidak ada tempat yang tersembunyi melalui media sosial dan smartphone. Ketika saudara memberikan satu message kepada semua orang, tanpa batas, siapapun, dimanapun dia bisa baca pesan kita. Asal terjaring dengan jaringan, handphone, dan wifi tentunya. Kadang kita memberikan pesan dalam komunikasi digital, kita tidak tahu orangnya di mana, tapi pesan itu sampai. Tidak ada batas tembok.
Tidak ada batas jarak dan waktu. Dulu kalau misalnya saya harus memberikan informasi pakai surat, itu harus ada waktu. Sekarang tidak, dalam hitungan detik saja kita bisa memberikan pesan itu. Pesan ini juga tidak mengenal batas sosial dan budaya. Mau miskin, kaya, berilmu tinggi, atau sederhana, tanpa batasan budaya. Tidak terbatas. Itulah manfaat dari media sosial ini. Yang kedua, relatif murah. Di China itu penduduknya 1,4 jiwa. Yang punya handphone itu 1,4 miliar jiwa. Yang memiliki handphone itu handphonenya itu 1,7 miliar. Jadi ada 300 juta orang yang memiliki handphone lebih dari satu. Kalau 300 juta artinya Indonesia itu satu penduduk Indonesia dari bayi sampai ini di China itu punya handphonenya lebih dari 2. 400 juta orang yang menengah, kelas menengah, ekonomi menengah di China itu punya penghasilan itu 6.500 US satu bulan. Artinya 1,5 kali jumlah penduduk Indonesia memiliki penghasilan sekitar 45 juta satu bulan. Jadi kalau Indonesia sekarang 270, anggap aja 280, ya ini 400 juta di China. Itu punya penghasilan 45 juta sebulan. Artinya handphonenya mungkin bukan handphone yang 1 juta, 2 juta. Mungkin handphonenya yang mahal, ya, yang mungkin yang 10 juta atau yang 12 juta atau 15 juta atau yang mungkin 20 jutaan. Jadi handphone dengan grid yang sangat baik. Sehingga teknologi alat-alat komunikasi itu bisa dengan mudah diperoleh. Pandangan saya, di China itu semua orang memiliki handphone karena relatif murah. Yang berikutnya terbuka. Pesan-pesan yang disampaikan melalui berita itu sangat terbuka. Bisa berita sesungguhnya atau bisa berita bohong. Budaya itu ditampilkan sehingga budaya yang lain itu bisa melihat budaya temannya atau tetangganya. Seseorang yang mengupload status, kita harus bijaksana. Karena apa? Keterbukaan ini berbahaya, karena semua keterbukaan ini bisa direkam, yang disebut dengan jejak digital. Ya. Jadi kita harus berhati-hati. Ada hal-hal tertentu yang harus kita perhatikan. Ya. Next slide. Kita lihat di sini, penggunaan media sosial dan jumlah penduduk. Di China itu 70%, di India 45% karena ekonominya sederhana mereka. Beda dengan Amerika, hampir 90% semuanya pemakai media sosial. Di Indonesia 70%. Ya. Next slide. Jadi kita bisa lihat di Indonesia ini hampir 200 juta orang. Ya. Next slide. Kita bisa melihat 7 dari 10 orang pengguna media sosial. Next. 95% itu berusia 50 dan next 200 juta orang menggunakan media sosial. Nah, teman-teman, kita bisa lihat di Indonesia ini, di jalan raya, tukang beca, tukang asongan, orang-orang yang di pinggir-pinggir jalan, mungkin orang-orang yang sederhana, ya, di mall, di restoran, semuanya itu pegang handphone. Kalau kita lihat, mungkin mereka melihat begitu banyak aplikasi, ya, YouTube, TikTok, atau mereka memakai media sosial. Jadi teman-teman, kekuatan media sosial ini menjadi sesuatu yang sangat penting ketika kita menjalankan misi Allah di dunia ini.
2021 di China itu hampir 100 juta orang yang sudah mengaku dirinya orang Kristen. 100 juta orang. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan jumlah penduduk, setengahnya itu sudah percaya. Setengah jumlah penduduk Indonesia itu, penduduk China itu percaya Yesus. 100 juta. Tapi ada 1.300 juta orang belum mengaku percaya. Jadi ini kesempatan. Sedangkan di Indonesia hanya 27 juta. Jadi ada 230 juta orang yang belum percaya kepada Kristus. Next slide. Orang-orang yang belum percaya itu memiliki hak yang sama untuk mendengarkan Injil. Ada hal-hal yang penting yang kita bisa lihat dalam penginjilan pribadi melalui media sosial. Next. Yang pertama adalah Tuhan itu di atas teknologi. Peranan Allah Tritunggal di dalam penginjilan, di dalam media sosial, Tuhan di atas teknologi. Teman-teman, kadang-kadang ada orang yang begitu bangga dengan teknologi, sehingga dia melupakan bahwa Tuhan itu adalah pencipta semesta alam. Tidak ada teknologi yang bisa mengalahkan teknologinya Allah, atau hasil ciptaan dari Tuhan. Tidak ada teknologi, contohnya, tidak ada teknologi yang bisa mengalahkan matahari. Next, yang berikutnya, peranan Roh Kudus di dalam penginjilan pribadi, ya. Bagaimana Allah bekerja dalam segala rancangan karya keselamatan yang dirancangkan Allah. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang serius, yang detil, dirancangkan detik per detik oleh Allah sendiri, oleh Roh Kudus, kompleks, sempurna, sistematis, konsisten, dan konsekuen. Semuanya adalah peranan Roh Kudus, termasuk di dalam penggunaan teknologi. Berikutnya, ada hal yang penting yang harus kita perhatikan, yaitu hukum yang berlaku di satu negara. Undang-Undang ITE, Informasi Transaksi Elektronik misalnya, nomor 11 Undang-Undang 2008, ayat pasal 28 ayat 3. Kita harus memperhatikannya supaya ketika kita membuat konten di dalam media sosial, setiap harus mengingat undang-undang ini. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan dan menimbulkan rasa benci dan permusuhan individu dan kelompok tertentu, dan berdasarkan ini akan dapat hukuman, ya, maksimal 10 tahun. Nah, berikutnya, konten yang inovatif dan kreatif. Allah bekerja. Allah yang di atas teknologi, yang menguasai teknologi, peranan Roh Kudus, sehingga kita boleh melihat bagaimana hukum yang berlaku, sehingga kita bisa membuat konten-konten yang kreatif, inovatif. Untuk apa? Untuk orang-orang yang ada di luar sana. Meskipun kita beda bahasa, kita bisa pakai subtitle, atau kita bisa pakai suara, dubbing suara, itu dengan sangat mudah. Sekarang begitu banyak aplikasinya di dalam penginjilan, ya. Ada banyak TikTok yang dari China itu di-doubling dengan bahasa Indonesia saat ini, ya, mudah sekali jadinya. Next slide. Jadi sekarang, what next? Apa yang harus kita kerjakan? Karena waktunya sangat singkat, saya memaparkan 3 hal. 3K. Next slide. Yang pertama, kerendahan hati. Kerendahan hati setiap pelaku penginjilan pribadi. Seorang yang melakukan penginjilan pribadi haruslah seorang yang rendah hati. Seperti pemain bola, dia harus rendah hati. Memang dia jago, tapi ketika dia posisinya jauh dari gawang, dia harus legowo dengan rendah hati. Dia harus kasih bolanya ke temannya yang paling depan untuk menggolkan bola itu. Harus ada kerjasama. Ya, rendah hati adalah pengakuan bahwa saya kurang. Rendah hati adalah pengakuan bahwa ada orang yang lebih, yang memiliki kelebihan. Bukti dari kerendahan hati adalah kerjasama. Saling mengisi secara konsisten. Sehingga hasil dari kerjasama yang konsisten itu adalah komunitas saksi Kristus. Kita perlu komunitas. Di dalam komunitas itu kita bisa merancangkan, lalu menjalankan bersama-sama, lalu mengevaluasi, lalu merancang lagi. Membuat komunitas. Membuat media sosial. Lalu ada kerjasama. Kalau saya lihat YouTube
YouTuber-YouTuber baru, orang-orang Kristen yang menyampaikan firman Tuhan, saya pasti like, saya pasti subscribe, saya pasti share ke teman-teman. Supaya apa? Supaya viewernya banyak. Ya, seperti itu. Demikianlah paparan dari slide-nya bisa dimatikan. Paparan dari saya. Saya berharap dari paparan yang begitu sangat tepat dan luas, kita bisa mulai melihat bagaimana STT-STT, yayasan-yayasan misi, gereja-gereja boleh sama-sama duduk memikirkan bagaimana kita punya media sosial atau membuat konten-konten melibatkan banyak orang untuk memberitakan Injil secara pribadi tentunya. Ketika kita punya WhatsApp group, kita bisa berikan konten-konten itu dan kita siap kapan saja, kepada siapa saja untuk melayani orang-orang secara pribadi. Mari kita satu dalam doa. Bapa, hamba bersyukur untuk paparan pada malam ini. Kau memberkati setiap apa yang kami sampaikan dan apa yang kami dengar, apa yang kami pikirkan. Biarlah ini permulaan awal bagaimana kami boleh bekerja sama, memiliki komunitas yang saling mendukung, bekerja sama, memiliki konten-konten menarik, dan inovasi dan kreatif. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan setiap pembicaraan kami. Amin. Demikian Pak Yopi, saya persilakan Pak Yopi untuk melanjutkan.